Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah dari machine learning, yaitu metode searching method, greedy based first search, heuristic informant. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu satu jenis metode searching, yang kedua adalah studi kasus, yang ketiga ada perhitungan manual, 4 adalah perhitungan dengan Python ya. Selanjutnya dalam menentukan suatu metode, dalam hal ini searching, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah completeness ya, apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada. Yang kedua adalah optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik ya jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Selanjutnya adalah time complexity, berapa lama waktu yang diperlukan. Terakhir adalah space complexity, berapa banyak memori yang diperlukan. Nah, selanjutnya untuk pertimbangan performansi inti adalah hal lain yang harus diperhatikan dalam hal menemukan solusi, diantaranya terkadang kita membutuhkan suatu kecepatan ya tanpa mempedulikan biaya atau cost ya. Ada juga yang kecepatan dengan mempedulikan biaya atau cost, cepat tapi biaya murah, bisa seperti itu. Selanjutnya ada juga yang tidak mempedulikan kecepatan, asal biaya rendah atau low cost, yang penting sampai, itu seperti itu. Ada juga yang tidak mempedulikan kecepatan dan juga biaya, yang penting misalkan goal ya, target sesuai dengan diharapkan. Nah, pertimbangan performansi ini akan dibutuhkan untuk menentukan metode apa yang akan kita pakai untuk searching ini. Nah, selanjutnya di dalam searching ini ada metode ya, yang secara umum ada dua kategori atau dua jenis searching. Di antara adalah satu adalah blind ya, metode blind atau uninformed ya. Metode ini adalah metode searching yang tanpa dibekali oleh informasi sebelumnya, oleh data-data sebelumnya. Dia melakukan secara acak, secara blind ya, secara tutup mata lah, boleh katakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah metode heuristik ya. Heuristik ini atau informant ini suatu metode searching yang sebelumnya dibekali oleh data. Data-data ini akan menjadikan referensi untuk metode searching ini melakukan tugasnya mencari sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dalam searching method ya, terdapat tadi contoh-contoh untuk blind, uninformed dan heuristic. Untuk blind ya, metode blind ini ada contoh macam-macamnya, seperti ada BPS ya, breadth first search, depth first search, DLS dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga yang heuristic. Yang heuristic itu seperti hill climbing ya, SE atau greedy based first search, ada juga A bintang atau ada IDA bintang gitu kan, ada SMA bintang dan sebagainya. Nah, yang akan kita bahas adalah yang ini, yaitu greedy based first search. Jadi greedy based first search ini bagian dari heuristik ya, metode pencarian heuristik yang membutuhkan data untuk melakukan tugasnya sebagai searching. Nah, selanjutnya nih, greedy burst first. Apa itu greedy burst first? Greedy burst first adalah algoritma ya base first yang paling sederhana dengan hanya memperhitungkan biaya perkiraan ya, estimated cost saja, yakni Fn dan Hn, artinya biaya perkiraan dengan biaya estimasi lah, seperti itu. Biaya yang sebenarnya atau actual cost tidak diperhitungkan ya. Nah, dengan pertimbangan seperti ini, jadi tidak memperhatikan biaya actual cost-nya, maka dia tidak dia hanya memperhitungkan biaya perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini menjadi tidak optimal, seperti itu. Ada kelemahan dari greedy based first ini. Nah, selanjutnya bagaimana greedy based first ini bekerja ya. Sebelum kita membahas mengenai metode atau langkahnya, kita sesuaikan dulu istilah-istilah yang ada di searching method ini. Salah satunya adalah
node ya. Kalau node ini salah satu titik-titik ya, titik-titik simpul yang akan di trace nantinya ya, atau juga disebut point, juga ada yang istilah seperti itu. Nah, kami istilahkan dengan secara umum node ya, node A, node B, node C, node D. Ada juga disebutnya start node. Start node itu sebutnya start awal ya. Bisa disimulasikan dengan S, bisa disimulasikan dengan A. Yang penting itu awal dari permulaan node itu adalah start. Yang selanjutnya ada current node. Current node artinya node yang sedang berjalan ya. Selanjutnya ada successor. Kalau successor itulah node yang akan nanti kita deteksi ya, akan kita scan ataupun pertimbangkan yang nantinya apakah minimumnya atau maksimumnya. Karena kita menggunakan greedy base first, kita mencari cost yang minimum ya. Selanjutnya adalah goal. Goal itu adalah akhir dari atau tujuan ya yang akan kita cari seperti itu. Nah, untuk metode ini ya, greedy base first ini, pertama adalah langkah pertamanya adalah dia akan menentukan dulu start node-nya. Kalau start node-nya A, maka dia akan membuka ya suksesor dari A itu apa saja. Misalkan di sini contohnya ada 3 ya. Ada B, C, D, berarti susunan ada B, C, D. Dengan di sini ada semacam estimasi cost. Estimasi cost ini ada 3, misalnya contohnya 3. Terus berapa 5, 1 gitu. Nah, dari step 2 ini maka dia akan membangkitkan ya si suksesor yang paling atau node yang paling cost rendah, yaitu dia akan mencari cost yang paling rendah, yaitu 1 ya, D ya. Setelah itu masuk ke step berikutnya, step 3, dia akan mencari dari A itu membuka si suksesor D ini dibuka untuk mencari ada apa di percabangannya, yaitu ada misalkan E sama F. Nah, E sama F ini dilihat mana yang paling minimumnya ya, kita mencari yang minimum ya, berarti E yang akan kita buka. Selanjutnya untuk step 4 misalkan si E ini akan kita buka ya, dan mencari titik terendahnya sehingga sampai dia menemukan tujuan. Misalnya kalau tujuannya F, dia akan menemukan F seperti itu. Jadi algoritma yang dipakai dalam greedy burst ini mencari successor atau node ya yang minimum ya, node yang memiliki cost minimum gitu. Nah, ini untuk studi kasus ya, contohnya kita menggunakan greedy base first ya. Studi kasusnya misalkan seperti ini. Kita mencari rute terbaik ya, perjalanan dari kampus USBY PKP ya dengan tujuan Gedung Sate dengan menggunakan greedy base first tadi, metode searchingnya. Nah, ini salah satu contoh kasus. Ini saya ambil dari Google Maps ya. Secara real kita ngambil data dari titik koordinat USBY PKP ya. Di sebelah sini ada tujuannya, G-nya itu adalah Gedung Sate. Jadi saya simbolkan di sini S itu sebagai startnya dan G-nya sebagai goalnya. Jadi sebagai tujuannya. Nah, bagaimana untuk menentukan supaya dia tahu bahwa dicarikan metode searching yang paling cepat ya untuk ke rute mana yang terbaik ya, yang paling cepat dengan menggunakan metode greedy. Ya. Nah, di sini untuk nilai ini ya, nilai estimasi cost ya, biasa seperti itu. Ada juga istilahnya hanya cost ya. Ini ada 80, 85, 83, 8 C 85, D 100 dan E 60, E 65, G 0, H 80, I 90 J 95 ini adalah semacam estimasi saja. Nah, ini bisa berubah, bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Karena ini untuk studi kasus yang mudah ya, supaya lebih sederhana, maka ini dibuatkan sesimpel mungkin ya untuk mengisi daripada cost yang ada di sini. Seperti contohnya ini cost A ini ada 85 seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk cara menghitungnya adalah seperti tadi, kita membuat
semacam tree atau percabangan seperti pohon ya, seperti itu. Misalkan kita simulasikan seperti ini ya, dengan perhitungan manual ya. Jadi step 1 misalkan ya, step 1 berarti kan kita mulainya dari S ya, dari S ini kan menuju ke G ya. Dari S, setelah dari S kita melakukan menuju ke step node berikutnya, suksesor ya, ke suksesor A misalkan. Kita cek di suksesor A ada apakah percabangan atau tidak. Di sini kelihatan ada percabangan ya, ke C dan ke A. Nah, kita buka di C dengan A. Oh, dibuka di C, di sini ada cost ya, estimasi costnya ada 85 ya. Di ini C ya, 85. Selanjutnya ini 85. Program berjalan, lalu dia menemukan B, ternyata B ada 83. Nah, perbanding B dan C ini kita ambil minimumnya, maka yang dapat adalah di B ya. Setelah dapat di B, selanjutnya kita melakukan step berikutnya ya. B itu dibuka ya, untuk di B ternyata dapatnya suksesornya I ya. Sini I ya. Oh, dari I memang tidak ada percabangan lagi, langsung ke J ya, step 3 berarti. Lalu dari J kemana? D langsung sampai seperti itu, langsung sampai ke step 4, yaitu langsung sampai ke G. Jadi untuk jawaban dari metode ini, karena tadi dicari berdasarkan estimasi costnya ya, dicari paling minimumnya, maka dia akan memberi jawaban S, A, B, I, J, G seperti itu. Ini jawaban yang sederhana saja. Nah, selanjutnya bagaimana cara perhitungan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini setelah melakukan perhitungan dengan bahasa pemrograman Python, kita didapatkan seperti ini. Jadi kita buatkan semacam objek ya, objek array atau biasa disebut di Python itu dictionary ya. Nah, kita buatkan semacam functionnya, dan nanti outputnya adalah misalnya dari root tadi ya, dari root S ke G itu adalah S, A, B, I, J, G ya, seperti itu. Sesuai dengan yang tadi ya, sesuai dengan yang perhitungan manual tadi, berdasarkan perkiraan kita ya, secara gambaran langsung ya. Berarti jawabannya adalah S, A, B, I, J, G seperti itu ya. Oke, sekarang kita buka aja Pythonnya, kita coba secara langsung kita jalankan. Nah, ini salah satu untuk dari program Pythonnya ya. Kita membuatkan suatu function dulu, fungsi ya, untuk melakukan perhitungan tersebut. Supaya memudahkan, kita buatkan fungsi dulu, yang nanti si fungsi ini kita panggil ya dengan parameter-parameter yang dibutuhkan. Maps di sini adalah parameter untuk titik-titik ya, point ataupun node yang tadi kita bahas ya. Misalkan A isinya ada costnya 85, B 83 gitu kan. Nah, di sini S di sini adalah menunjukkan start ya, yang menuju ke A ya. Ada juga A memiliki juga suksesornya adalah B dan C ya. Selanjutnya ada percabangan yang diisi sesuai dengan data yang tadi ada di data dari Google di depan tadi. Nah, sebelumnya kita buatkan dulu function di Python ya, seperti dengan menggunakan root ya istilahnya. Kita bikin dulu ini result itu semacam array kosong dulu. Yang kedua diberikan semacam konstruktor atau nilai awal ya, nilai awal untuk arraynya itu nilai asal. Asal di sini berarti kalau asalnya S, berarti di sini akan terisi S. Nah, selanjutnya ini melakukan looping ya. Looping ini kita menggunakan while ya. While ini, fungsi looping ini selama tujuannya kita G ya. Selama tidak menemukan G, dia akan mencari terus. Nah, ini ya. Setelah terdapat ketemu, maka dia akan berhenti dan memberikan laporan ya. Laporannya jalur yang terbaiknya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita dicontohkan bahwa pertama kita si current node ya. Current node ini yang tadi kita bahas, berarti node yang terlewati paling depan ya. Selanjutnya current node seperti itu dimasukkan ke sini ya. Setelah itu dicetak di sini current node ya. Jadi node yang kita
lewati seperti itu. Terus kita si suksesornya kita cari cost yang terendahnya ya. Setelah cost terendah didapat ya, misalnya cost terendah didapat, maka kita lakukan perulangan lagi ya untuk mendapatkan cost selanjutnya. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan cost yang terendah, maka akan dilanjutkan dengan suksesor yang selanjutnya untuk dibuka seperti itu. Nah, apabila ada cost yang paling rendah sesuai dengan cost yang di data yang ini gitu kan, yang paling rendah, maka dia akan dimasukkan datanya ke result ini ya. Data A, B, C, D nya atau tujuan atau node-nya dimasukkan ke list ya, ke list array-nya, yang nantinya setelah dijalankan nanti akan memberikan laporan. Kita coba ini jalankan ya. Nah, setelah dijalankan ini, ini setelah jalankan ya, kita jalankan lagi. Tadi kan baru membentuk dulu function, yang kedua sih function itu dipanggil ya dengan inputan data dari node-node yang ini ya. Ini sesuai dengan data yang tadi ya, yang kita buat di cost-nya. Nah, kita buka untuk map seperti ini mapnya. Terus untuk awalnya adalah S, sedangkan tujuannya adalah G. Maka print atau cetak rute dari S ke G itu apa isinya. Nah, kita jalankan ya. Setelah jalankan dengan kecepatan seperti itu, kita langsung dapat mulai dari history dia itu kemana saja gitu, costnya berapa saja gitu kan, sampai dia ada kesimpulan dari hasil penelusurannya atau hasil dari searchingnya adalah dari S ke G itu adalah S, A, B, I, J, K. Nah, seperti itu jawaban dari Python seperti itu ya. Nah, kita coba cek lagi bahwa jawabannya itu adalah sini ya. Jawabannya itu adalah S, A, B, I, J, G seperti itu. Berarti sama sesuai dengan kasus yang kita sesuai dengan step-step yang dilakukan di manual ini. Oke. Begitu secara laporan dari perhitungan berdasarkan Python. Nah, secara keseluruhan kita mendapatkan dari hasil perhitungan baik secara manual maupun secara perhitungan dengan menggunakan Python, kita ada beberapa conclusion ya, ataupun kesimpulan, yaitu bahwa Greediverse ini punya kelebihan. Pertama, memiliki kecepatan tinggi ya, karena tidak mempertimbangkan yang lain kecuali yang paling rendah gitu kan, dan tidak mencoba untuk mendeteksi cabang-cabang yang lain ya, kalau memang misalnya cabangnya banyak seperti itu. Yang kedua, penggunaan memori efektif karena memang tidak melakukan perhitungan lagi di cabang-cabang yang lain. Yang ketiga adalah cocok ya ke graf yang terarah, jadi hanya satu arah cocoknya, jadi ke graf yang ke depan saja dia bisa bekerja ya, seperti itu. Nah, kekurangannya dia tidak optimal untuk pertimbangan cost yang aktual, jadi artinya dia tidak memperhatikan cost yang sebenarnya sih sebetulnya. Yang penting dia mencari jalur yang tercepat seperti itu. Yang ketiga adalah tidak bisa melakukan direct terbalik, artinya dia tidak, kalau seandainya ada percabangan yang mundur, itu dia tidak bisa melakukan. Itu salah satu kelemahan dari Greediverse seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.